Wasallam oleh dai cilik kita kepada Ananda Muhammad Abdul Fakih. Disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli zikri wa tuqa, amma ba'du. Yang saya tadimi para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang saya hormati Bapak DPR, Bapak DPD. Yang saya hormati Bapak Camat. Yang saya hormati Ibu Kepala Kampung beserta jajarannya. Yang saya hormati Saibul Bait, Ibu Hajah Emi sekeluarga besar. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, tiada untan kata yang paling indah diucapkan dari lisan seorang hamba melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena berdirinya saya di sini bukan maksud saya untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat dijadikan contoh pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan Isra dan Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, sebagai yang kita tahu, Quran memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayatnya dengan kalimat tasbih seperti yang kita baca dalam surah Bani Israil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi jarang yang menggunakan kalimat tasbih.
Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya demi menjamin daripada kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebagai pertanda Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, melainkan peristiwa yang amat sangat luar biasa, sehingga Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu bahwa dari dalam agama kita ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat, modalnya juga berat. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya yang sangat besar menurut umumnya ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat, modalnya juga berat. Ada ibadah yang berat tetapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, tetapi bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri yaitu mengendalikan hawa nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa lapar sih tahan, tapi kalau marah kadang-kadang nggak tahan. Haus tahan, tapi kalau soal ngomongin orang kadang-kadang nggak tahan. Jadi di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Ini jenis ibadah yang berat tetapi modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga ringan. Agama menyebutnya dengan kalimat thayyibah, yaitu ucapan-ucapan yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Seperti bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Terkejut, astagfirullah. Melihat sesuatu yang luar biasa, masya Allah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ibadah dengan modal yang ringan berupa kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini jenis ibadah yang ringan, modalnya juga ringan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu naik lagi ke Rabratul Abtar. Setelah itu naik lagi ke Sidratil Muntaha. Setelah itu menerima perintah salat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka. Balik lagi ke Mekah tidak lebih dari 1/3 malam. Andai kata Nabi berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang relatif singkat. Berarti Nabi ini dijalanin. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Satu contoh kecil. Satu hari saya pergi ke pasar. Saya ambil jaket di lemari, saya pergi ke pasar. Saya tidak tahu bahwa di dalam kantong jaket saya ada semutnya. Berangkatlah saya ke pasar. Jam 7 saya berangkat, jam 8 sampai di pasar, jam 9 sudah kembali. Saya gantungkan lagi jaket itu ke lemari. Setelah itu semutnya keluar. Semutnya cerita sama teman-temannya. Wahai saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari pasar. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 7. Jam 7 kau berangkat, jam 9 sudah kembali. Yap, temannya yang kebingungan menjawab, menurut logika semut mana mungkin percaya. Tentu akan berkata, bagaimana mungkin Mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa ke pasar jam 7 berangkat, jam 9 sudah kembali. Teman-temannya tidak tahu semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya pikirnya itu
itu bisa kita jangkau. Tapi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh itu namanya alam malaikat, manusia nggak ada urus. Dari langit ketujuh sampai ke bawah aras lewat Sidratil Muntaha Mustawa itu namanya alam ketuhanan, malaikat juga nggak ada urus. Makanya di riwayat Isra dan Mi'raj kan malaikat Jibril cuma nemenin sampai batas langit ketujuh. Habis itu malaikat Jibril berhenti. Sampai sini saja Muhammad. Kenapa Jibril? Kan kita bareng dari Mekahnya. Kalau cara kita udah bukan alamnya Muhammad. Kalau aku terusin angus aku ini, nggak sanggup. Sampai sini saja. 3 dimensi alam ditembus. Menurut otak nggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman ini maunya Allah. Apa yang Allah mau, apa yang nggak mungkin. Ada anak kecil pasti ada bapak, pasti ada mamanya. Ini hukum otak, mak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Kan begitu. Itu mah akal, iman mah begitu. Itu Nabi Adam, maka kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi. Nabi Isa, mak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Itu Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad ini sudah diakui hamba oleh Allah, lalu dipanggil hamba. Setelah itu mungkin saudara-saudara berpikir, kalau cuma sekedar itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya jelas tuh, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, tetapi diakui atau tidak, ini yang jadi masalah. Saya bisa saja berkata, saya kenal sama Bapak Presiden, tetapi yang jadi masalah apakah Bapak Presiden juga kenal sama saya? Jadi kalau kata-kata hamba itu keluar dari mulut manusia, itu nilainya murah. Tetapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu baru yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak orang di dunia ini mulutnya berkata dia hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Dari kalimat Abdi ini kita ambil kesimpulan, sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensinya sendiri. Ashadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka itu saya hanya menyembah kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada perbuatan dan ucapan kalimat syahadat ini, sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa sih tujuan dari Isra dan Mi'raj ini? Hakikatnya cuma Allah yang tahu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang dilihat oleh Nabi, keseluruhan pemandangan yang dilihat di dalam perjalanan untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan contoh tamsil bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya di dalam perjalanan Nabi melihat ada orang yang memikul kayu. Sudah cukup berat, dia merengkek-rengkek memikul beban yang cukup berat. Tetapi anehnya malah beban yang sudah cukup berat itu bukannya dikurangi, malah ditambahi. Jadi makin berat, makin ditambah, makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran lalu bertanya, "Ya Jibril, itu tamsil apa?" "Ya Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi